Apalagi ada lirik yang mengatakan bahwa selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Kalau kamu hebat, pasti didengar. Bukti dari kamu hebat, kamu didengar. Konfirmasinya itu didengar. Kalau kamu nggak didengar, berarti kamu belum hebat. Perihal merenungi dan menata hidup, terkadang butuh ruang dan waktu tertentu. Tapi menyoal perkara yang terjadi di luar kita, yang menggelitik akal sehat kita, cukuplah. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Lagu dari Ghea Indrawari yang berjudul Jiwa yang Bersedih. Lagu yang lagi banyak banget orang denger ini, banyak orang yang suka sama lagu ini. Aku pengen bahas kalimat dalam liriknya ini yang cukup menggelitik ya, artinya asik untuk dibahas, yaitu selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Lagu-lagu tema-tema kayak gini tuh lagi ngetren gitu. Lagi hype. Kayak misalkan si Yura, Nadine, Firsa Bersari, Feby Putri, Runtuh, tema tentang kesehatan mental, berbarengan dengan ngetrennya tentang istilah-istilah kesehatan mental ya. Kayak bipolar, extrovert, introvert gitu. Yang hari ini ngetren gitu. Ngetrennya berbarengan dengan tren bunuh diri yang meningkat. Tren tentang kesadaran kesehatan mental meningkat berbarengan dengan tren bunuh diri meningkat. Memang anomali kehidupan tuh kayak gitu. Tren-tren kayak sambat gitu. mengeluh. Tren-tren mengeluh atau tren-tren afirmasi. Generasi yang banyak orang bilang generasi stroberi, generasi yang mudah busuk, mudah patah. Kenapa penyakit mental bisa jadi tren? Padahal kan yang namanya penyakit, kalau nggak virus, itu kan susah jadi tren. Kayak orang tuh banyak yang mengalami, apakah mungkin pertanyaanku, itu menjadi tren. Karena gini, kalau menjadi tren itu berarti sebuah tren itu biasanya menjadi tren karena banyak yang ikut-ikutan. Dia tidak seperti itu, tapi ikut-ikutan seperti itu. Makanya jadi tren. Nah, apakah benar generasi hari ini mengikuti tren sakit mental? Sehingga banyak lagu-lagu yang bertema seperti itu tuh booming gitu, hype gitu loh, trending gitu. Tapi orang punya penyakit atau masalah tentang mental itu pasti ada, iya. Tapi tidak jadi tren gitu loh. Karena nggak banyak yang ikut-ikutan gitu loh. Menurutku sih gitu. Kenapa menjadi tren ya karena banyak yang ikut-ikutan gitu. Artinya dia tidak seperti itu. Dia tidak punya masalah mental, tidak punya penyakit mental, dan tidak punya masalah apa-apa. Karena lagi tren ikut-ikutan, nggak bipolar, ikut-ikutan bipolar. Sehingga lagu-lagu dengan tema-tema kayak gini tuh laku gitu loh. Mungkin lagu-lagu kayak gini itu jadi ajang afirmasi buat anak-anak yang perjuangannya belum seberapa, berprosesnya belum seberapa, tapi dikit-dikit istirahat, bersandar, dikit-dikit healing, gitu. Mungkin iya, maksudmu. Akhirnya kan menjadi mental kan. Menjadi mental akhirnya, mentalnya lemah gitu loh. Kasarnya ngomong lah. Misalkan jiwa-jiwa yang bersedih. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Saya nggak memungkiri ada orang-orang yang memang benar-benar lagi terpuruk, bersedih, punya gangguan, punya masalah, punya problem hidup. Entah misalkan lagi menghadapi cancer, punya disabilitas, orang tuanya nggak ada, hidup sebatang kara, dan lain sebagainya. Di luar sana itu banyak orang-orang, tapi nggak mungkin jadi tren gitu loh. Nah, kenapa bisa jadi tren? Ya ternyata lagu-lagu kayak gini mengafirmasi orang-orang yang sekedar ikut-ikutan. Kalau lagu-lagu ini dikonsumsi oleh orang-orang yang fighter, orang-orang yang berjuang benar-benar, it's okay lah. Tapi kalau didengerin orang-orang rebahan tiba-tiba bilang, aku lelah berlari. Kamu jalan aja belum, udah sampai berlari kemana? Orang kamu nggak kemana-mana. Semakin mengafirmasi bahwa saya ini udah melakukan sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, kerja keras dan lain sebagainya. Belum apa-apa. Orang-orang dari dulu, dari zaman
nenek moyang kita juga udah kayak gitu dan mereka belum bernyanyi bersandar gitu. Apalagi ada lirik yang mengatakan bahwa selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Kalau kamu hebat, pasti didengar. Bukti dari kamu hebat, kamu didengar. Konfirmasinya itu didengar. Kalau kamu nggak didengar, berarti kamu belum hebat. Walaupun skupnya sekecil apapun. Maksudku antara anak sama orang tua. Anak kita lomba lari misalkan. Anak kita kalah. Kan kalau lagu ini terus bilang, nak, kamu itu hebat. Kamu hanya sedang tidak beruntung atau apalah yang membuat anak itu tidak kecewa terhadap kekalahannya. Kalau orang-orang yang fighter, orang tua yang mendidik anaknya untuk menjadi fighter, nak, kamu kalah, kamu belum hebat. Kegagalan itu harus diterima. Kekecewaan itu harus diterima. Kesedihan, kepedihan itu harus diterima. Jangan meninabubukkan kita dengan kita mengafirmasi diri kita bahwa kita ini hebat. Kita hanya nggak didengar. Lemah sekali gitu. Kalau kamu hebat, kamu pasti didengar. Nah, kalau pengen hebat, berusaha untuk jadi hebat. Jangan bersandar, jangan bersedih. Orang mau hebat kok malah bersandar, bersedih. Ya mungkin lagu ini untuk sesekali lah istirahat, sesekali bersandar, sesekali healing. Ya, tapi kan orang istirahat itu setelah ngapain? Orang healing itu setelah ngapain? Orang belum ngapa-ngapain. Kalau menurutku ya, lebih baik mengatakan saya nggak hebat, saya belum hebat, makanya saya nggak didengar. Daripada kita menyalahkan pihak luar, misalkan aku tuh hebat, cuman orang-orang nggak tahu aja gitu. Mana ada orang hebat yang kayak gini? Kamu dibilang hebat itu ya karena orang-orang lain mengkonfirmasi bahwa kamu itu hebat. Enggak karena deklarasi ya? Enggak karena deklarasi, proklamasi diri sendiri. Terima aja kenyataan bahwa hidup itu penuh dengan kepedihan, penuh dengan kegagalan, penuh dengan kekecewaan dan hal-hal negatif lainnya yang harus kita hadapin gitu. Toh diri kita selama kita terus berjuang kuat kok, kuat. Nggak perlu mengafirmasi, nggak perlu menenteramkan diri sendiri dengan aku ini hebat, aku cuman belum beruntung. Nggak perlu kayak gitu. Karena itu hanya akan memberikan kenyamanan semu. Yang nyaman itu ya, oke, saya belum hebat, oke, saya gagal, gas lagi kan gitu, sampai menjadi hebat. Nah, tapi kan di lirik itu juga ditutup, selama ini kau hebat, kau pasti kan didengar, kayaknya gitu kan. Nah, itu juga memberikan motivasi ya, akhirnya lagu ini, bahwa teruslah berjuang gitu loh maksudnya. Jangan kemudian bersedih, bersandar, terus mengafirmasi diri, kemudian nggak beranjak. Keterusan bersandar. Keterusan bersandar. Keterusan rebahan.